Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat dan penonton yang saya banggakan, perkenalkan nama saya Fadika Usmala, pembicara pertama Trimpo pada debat kali ini. Saya akan yang pertama memberi definisi dan batasan debat, yang kedua memberikan fokus tema, ketiga menjelaskan argumen-argumen, yang keempat memberikan kesimpulan. Dewan Juri yang terhormat, mosi kita hari ini adalah penyimpangan penggunaan sosial media sebagai pemicu utama adanya konflik. Sebelum saya masuk ke definisi, saya akan menjelaskan kenapa mosi ini layak untuk diperdebatkan. Yang pertama, media sosial adalah hal lumrah dalam kehidupan kita sekarang. Yang kedua, penggunaan media sosial dimulai dari remaja hingga ke orang tua, religius hingga ke ateis. Yang ketiga, akan tetapi banyaknya konflik yang terjadi berkaitan dengan media sosial sehingga ini menjadi mudah menjadi masalah. Yang keempat, masalah ini adalah masalah kita bersama, maka daripada itu kita perlu carikan solusi. Yang kelima, dengan demikian masalah ini pantas untuk diperdebatkan. Dewan Juri yang terhormat, sekarang izinkan saya untuk mendefinisikan mosi kita pada hari ini, sekaligus memberikan batasan-batasan dalam debat. Ada 4 kata kunci yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah penyimpangan penggunaan, adalah penggunaan sosial media yang tidak sesuai dengan fungsinya. Yang kedua adalah fungsi sosial media. Apa itu fungsi sosial media? Menurut Michael Cross, pengertian media sosial adalah sebuah istilah yang menggambarkan macam-macam teknologi yang digunakan untuk mengikat orang-orang ke dalam satu kolaborasi, saling bertukar informasi, dan berinteraksi melalui isi pesan yang berbasis web. Yang kedua adalah media sosial adalah Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya. Kata kunci yang ketiga adalah pemicu utama, adalah sebagian dari penyebab konflik yang menggerakkan konflik untuk menjadi besar. Biasanya pemicu utama adalah pemicu terakhir yang muncul setelah sebab-sebab yang lainnya, yang kecil. Kata kunci yang terakhir adalah konflik, adalah pertikaian yang terjadi antara dua pihak yang dalam hal ini dimulai dari sosial media. Jadi, kesimpulan mosi debat kita pada hari ini adalah pengguna Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain yang tidak sesuai dengan fungsinya untuk kemudian menjadi konflik di dunia nyata. Sedangkan batasan yang kami atur adalah lintas negara. Dalam hal ini, koran, radio, dan semacamnya tidak masuk ke dalam perdebatan. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pembicara pertama bertugas menyampaikan argumen, jenis-jenis penyimpangan penggunaan sosial media, dan mengapa penyimpangan ini menjadi masalah dalam debat kali ini. Rekan saya pembicara kedua menjelaskan tentang lebih rinci menganalisis penyalahgunaan sosial media sebagai penyebab utama konflik. Rekan saya yang ketiga akan menguatkan kembali dasar pikiran kami tentang penyalahgunaan sosial media, memberikan kesimpulan dan juga solusi. Dewan Juri yang terhormat, sekarang saya akan masuk ke argumen saya. Saya memiliki argumen yakni penyimpangan sosial media dan kontribusinya dalam masalah. Baiklah, penyimpangan media sosial dan kontribusinya dalam mosi debat. Jenis-jenis penyimpangan media sosial ada banyak sekali. Namun ada 3 penyimpangan yang pengguna sosial media yang menurut Nicholas Meyer menjadi yang masalah paling besar, yaitu adalah berita palsu, ujaran kebencian, dan juga perundungan siber. Apa itu berita palsu? Menurut Abu Bakar Munir dari Universitas Malaya, berita palsu adalah informasi tidak benar, berita bohong, atau fakta yang direkayasa untuk tujuan tertentu, atau tujuan politis maupun lelucon. Sedangkan menurut Dewan Pers Indonesia, ciri-ciri berita palsu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengakibatkan kebencian dan pemusuhan. Yang kedua, sumber berita tidak jelas. Yang ketiga, tidak terverifikasi, tidak berimbang, dan cenderung menyudutkan pihak tertentu. Yang keempat, fanatisme atas nama ideologi, judul, dan provokatif, memberikan penghukuman serta menyembunyikan fakta dan data. Jelas sekali, ciri-ciri hoax mengarahkan orang yang mempercayainya untuk memulai konflik fisik yang awalnya adalah konflik di dunia maya. Contoh besar dari konflik yang menyebabkan konflik adalah kerusuhan 22 Mei 2019. Berita palsunya adalah campur tangan tentara Tiongkok dalam pemilihan pemilu 22 Mei 2019 dalam foto dan kutipan yang disebarkan di sosial media. Alhasil 8 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Dengan bukti ini kami berhasil menunjukkan bahwa hoax benar adanya. Yang kedua adalah ujaran kebencian. Ujaran kebencian menurut Margaret Brown menyebutkan bahwa ujaran kebencian berwujud dalam tindakan menghina, menyakiti, merendahkan kelompok minoritas tertentu dengan berbagai sebab berdasarkan ras, gender, etnis, kecacatan, kebangsaan, agama, dan lain-lain. Bukan tanpa alasan atau sekedar iseng seseorang membuat ujaran kebencian. Walters menyebutkan faktor utama adalah prasangka buruk terhadap orang atau kelompok tertentu. Jelas sekali bahwa ujaran kebencian mempunyai tujuan akhir untuk membenturkan suatu kelompok dan kelompok lainnya. Karena pihak yang dihina akan menghina balik atau melawan. Inilah yang dimasukkan dengan konflik. Berdasarkan data dari Dewan Perhubungan Internasional, 67% etnis mayoritas di Amerika setidaknya pernah sekali membuat atau menghina, membuat postingan yang berisi ujaran kebencian kepada kaum minoritas.
Berdasarkan hal di atas, kami percaya membuktikan bahwa ujaran kebencian benar adanya. Berikutnya, kami akan membahas tentang perundungan siber. Perundungan siber, menurut Think Before Act Group, merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah atau mempermalukan sasaran. Media sosial adalah menyebarkan kebohongan atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial, mengirim pesan atau ancaman menyakiti melalui chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan melalui kolom komentar, atau memposting sesuatu yang memalukan dan menyakitkan, meniru atau mengatasnamakan seseorang, misalnya dengan akun palsu atau masuk melalui akun orang tersebut, dengan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka. Menurut Undang-Undang IT, perundungan siber dapat dipidanakan dalam konteks penghinaan. Menurut Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, 49% netizen Indonesia pernah mengalami siberbully. Kasus Nikita Mirzani versus Habib Rizik merupakan kasus perundungan siber yang paling santer sekarang. Kasus Nikita Mirzani, juri sekalian, beban kami adalah membuktikan bahwa penyimpangan penggunaan media sosial benar adanya. Maka dengan argumen di atas, kami berhasil membuktikan bahwa hal tersebut memang benar adanya. Berikutnya, pembicara kedua kami membuktikan kontribusi penyalahgunaan media sosial sebagai penyebab konflik yang merupakan beban kami yang kedua. Sampai saat ini, kami yakin mosi ini harus tetap bertahan. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Dewan Juri dan menjaga waktu dan hadirin sekalian. Pertama saya ke Kota Pati, lalu ke pasar membeli kartu. Duhai juri yang mulia yang profesional sekali, saksikanlah kami tim akan jadi juara 1. Mosi kita pada hari ini adalah penyimpangan penggunaan sosial media sebagai pemicu utama dari konflik. Oke, Dewan Juri terhormat, perkenalkan, nama saya Rizky Putra Tama. Saya bertugas sebagai pembicara kedua dari tim pro. Adapun tugas saya adalah 1. Membuktikan bahwa penyalahgunaan sosial media memang menyebabkan terjadinya konflik. Kedua, membuktikan bahwa penyalahgunaan sosial media memang menjadi penyebab utama terjadinya konflik tersebut. Ketiga, menyimpulkan apa yang saya sampaikan. Oleh karena itu, Dewan Juri terhormat, saya akan membuktikan beban tersebut melalui 2 lapis argumen. Yang pertama, lapis pertama adalah pembuktian bahwa penyalahgunaan sosial media menyebabkan dari konflik. Kedua, lapis kedua adalah membuktikan bahwa penyalahgunaan sosial media bahwa di antara semua penyebab penyalahgunaan sosial media adalah penyebab yang utama. Baiklah, sekarang izinkan saya untuk menyampaikan lapis argumen yang pertama. Hadirin sekalian, pembicara pertama telah menjelaskan secara lengkap definisi, kejadian dan bukti-bukti tentang penyalahgunaan sosial media dalam bentuk berita palsu, ujaran kebencian, dan perundungan siber. Dengan demikian, kami berhasil membuktikan beban yang pertama, yakni penyalahgunaan media sosial benar adanya dan terjadi di dunia nyata. Sekarang beban saya adalah membuktikan bahwa ketiga hal tersebut adalah penyebab terjadinya konflik. Sekarang kita bahas dahulu apa itu konflik. Menurut pembicara pertama, konflik adalah bentrokan yang terjadi antara dua pihak, yang salah satunya tertindas dan melawan, dan yang lainnya adalah menindas dan melawan. Konflik bisa terjadi di mana saja, namun dalam hal ini kita akan bahas konflik yang terjadi di dunia nyata. Kedua, kita harus sepakat dulu dengan istilah provokasi. Menurut Purwada Minta, provokasi adalah tindakan pancingan atau tantangan terhadap orang lain. Media sosial seharusnya menjadi media untuk bertukar informasi positif, menghubungkan keluarga yang hilang atau berbagi kebahagiaan. Namun, menjadi penyebab masalah adalah dalam konteks ini, media sosial digunakan sebagai media untuk memprovokasi pihak lain untuk masuk ke dalam perdebatan yang berujung pada konflik. Bagaimana hal ini bisa jadi berujung konflik? Kami akan menjelaskannya dalam analisis singkat ini. Tahap pertama, selalu dimulai dengan postingan yang alih-alih berisi konten informatif, malah berisi kabar palsu dan kebencian dan cyberbullying. Tahap kedua adalah eskalasi konflik. Dalam tahap ini, pihak yang masa disinggung dalam konten tersebut akan merespon dengan komen atau reply, yang akan terjadi perang komen dari santai, serius, hingga caci maki. Pada level ini, emosi dan provokasi telah muncul. Tahap berikutnya adalah respon emosi. Pada tahap respon emosi ini, mulai terjadi perpindahan konflik dari dunia nyata hingga ke dunia nyata. Bentuk konflik yang terjadi bisa secara ilegal maupun fisik yang mempunyai konsekuensi materi maupun korban jiwa. Bukti dari proses ini adalah dengan kejadian sebagai berikut. Terdapat penyebaran berita palsu di Sri Lanka yang ketika itu memang terjadi konflik multi etnik. Kedua, terjadi pengeboman di gereja katedral di Colombo, Sri Lanka pada tahun 2019 bulan April. 200 orang terbunuh pada kejadian ini. Permasalahannya adalah bukan pada pengeboman ini, tapi pada berita palsu yang menyebar seputar pengeboman ini. Ratusan postingan beredar di media sosial bahwa pengeboman gereja tersebut adalah warga muslim minoritas negara tersebut dengan memanfaatkan kondisi bahwa yang dibom adalah gereja dan
fakta bahwa yang pengebomnya adalah kelompok ISIS yang mengasosiasikan diri sebagai perwakilan Islam. Berita palsu ini melibatkan mayat yang berlimpahkan kembali dari konflik tersebut sebelumnya didar ulang dan dirahasiakan sebagai korban. Satu video diposting di Facebook menunjukkan polisi menangkap seorang pria yang berpakaian burka dan mengklaim ia terlibat dalam pengeboman. Padahal video tersebut sebenarnya di Facebook menunjukkan polisi menangkap seorang pria yang berpakaian burka dan mengklaim ia terlibat dalam pengeboman tersebut. Padahal video ini berasal dari tahun 2018 yang mana si pria sebenarnya ingin menyembunyikan identitasnya agar ia bisa menyerang orang yang berhutang kepadanya. Akibat kejadian ini, jadi konflik yang masif terhadap Muslim berupa penangkapan hampir 3.000 orang, penutupan toko, restoran Muslim, hingga pembantaian geng dan pemerkosaan wanita Muslim. Ini semua terjadi karena pemerintah mengatasi konflik dan masalah berdasarkan postingan di sosial media, bukan karena penyelidikan yang layak berdasarkan laporan dan lembaga hak asasi manusia. Kejadian ini juga terjadi antara India, Pakistan, Cina, Myanmar, dan lain-lain. Berita palsu menyebabkan konflik yang nyata dan benar adanya. Dewan Juri yang terhormat, dengan analisis tersebut, kami berhasil membuktikan bahwa konflik tersebut memang disebabkan oleh penyalahgunaan sosial media sesuai dengan mosi kita pada hari ini. Oleh karena itu, mosi ini harus tetap tegak berdiri. Saya dari pembicara kedua, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dewan Juri yang terhormat serta penonton yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Agni, berperan sebagai pembicara ketiga dari tim debat pro kita kali ini. Saya akan melakukan 1. Penguatan kembali dasar pemikiran tim kami. 2. Penyimpulan kembali hasil persoalan debat. Dan 3. Memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa tema kali ini kita adalah penyimpangan penggunaan sosial media di internet sebagai pemicu utama adanya konflik. Saya setuju dengan mosi ini. Mengapa? Saya akan merekonstruksi ulang dan memperpanjang alasan melalui 3 lapisan argumentasi yang membuktikan bahwa argumentasi ini benar, yang mana argumen ini telah disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua. Dasar pemikiran yang pertama adalah bahwa penyimpangan penggunaan sosial media benar adanya terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Dasar pemikiran kedua adalah bahwa penyimpangan tersebut dapat memicu adanya konflik. Dan dasar pemikiran yang ketiga adalah bahwa penyimpangan penggunaan sosial media ini adalah pemicu utama konflik dan bukan sampingan. Dewan Juri yang terhormat, yang pertama adalah penyimpangan penggunaan sosial media ini benar adanya terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya, mengapa kita sebut penyimpangan? Karena hal ini terjadi setelah sosial media tidak lagi digunakan sebagaimana fungsi aslinya. Fungsi asli sosial media menurut Michael Cross adalah sarana untuk memperluas interaksi manusia dengan memanfaatkan teknologi internet dan website. Pada faktanya, banyak terjadi penggunaan sosial media yang tidak sesuai dengan fungsinya di atas. Oleh karena itu, muncullah istilah penyimpangan. Namun yakini ada beberapa jenis penyimpangan yang terjadi. Namun kami akan membahas 3 yang merupakan contoh yang terbaik, yakni penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan perundungan siber. Menurut lembaga riset di Universitas Princeton, Facebook adalah sosial media penyebar berita palsu tercepat dan terbesar. Pada pemilu Amerika Serikat 2016, 60% pemilih salah satu kandidat membaca dan menyebarkan berita palsu. Sedangkan di Indonesia ada 4.778 kasus berita palsu dan ujaran kebencian. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, kami berhasil membuktikan bahwa penyimpangan penggunaan sosial media ini benar adanya. Bagian pertama dari beban yang harus dibuktikan dari mosi ini berhasil kami selesaikan. Sekarang kami pindah ke beban kedua, yakni membuktikan bahwa penyalahgunaan sosial tersebut menimbulkan konflik. Pembicara kami sebelumnya telah memberikan bukti bahwa penyalahgunaan media sosial dapat memicu terjadinya konflik. Sekarang kami ingin menganalisis argumen tersebut dari perspektif yang berbeda. Karakter dari sosial media adalah memperluas interaksi manusia seperti yang saya sebutkan di argumen sebelumnya. Dalam kasus ini, sosial media menjadi alat untuk mendukung baik regionalisme maupun globalisme. Hal tersebut menyebabkan terjadi interaksi global yang luar biasa besar dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Sehingga, sosial media menjadi alat untuk menyebarkan propaganda, aktivisme, dan politik. Perbedaan politik dan aktivisme inilah yang telah populer diketahui secara umum bisa menjadi dasar perpecahan antara dua individu. Bisa dibayangkan, jika terdapat 2 saja arus aktivisme dan politik yang ada di suatu negara, perpecahan pasti bisa terjadi. Contoh perpecahan paling kuat terjadi di Republik Rakyat Tiongkok, di mana pemerintah berkuasa Partai Komunis menggunakan Weibo, Twitter Tiongkok, untuk menyebarkan propaganda komunisme dalam rangka menekan rakyat pro-demokrasi di Hong Kong, komunitas Buddha di Tibet, dan masyarakat Muslim di Uyghur. Di Amerika,
Twitter digunakan oleh Presiden Donald Trump untuk menuduh rival politiknya dalam melakukan kecurangan pemilu. Sedangkan di Inggris, Perdana Menteri Boris Johnson menggunakan sosial media untuk mengeluarkan Inggris dari Uni Eropa yang dilematis hingga saat ini. Berdasarkan contoh-contoh di atas, penyalahgunaan sosial media memang benar terjadi dan menyebabkan konflik. Oleh karena itu, kami yakin bahwa beban kedua berhasil kami buktikan. Sampai saat ini, kami berhasil membuktikan bahwa penyalahgunaan sosial media itu benar adanya dan penyalahgunaan sosial media sebagai penyebab konflik juga benar adanya. Sekarang, izinkan kami membuktikan beban terakhir yang harus kami lakukan, yakni penyalahgunaan sosial media ini adalah penyebab konflik yang utama. Mari kita analisis satu persatu. Menurut kami, ada banyak sekali penyebab konflik, di antaranya kemiskinan, perbedaan ideologi, kesehatan, dan lain-lain. Akan tetapi, penyebab kemiskinan ini biasanya bersifat lokal, terutama sebelum adanya media sosial. Kemudian, tidak ada yang tahu harus melakukan apa, karena tidak ada yang tahu apa yang terjadi di belahan bumi lain. Setelah cipta sosial media, setiap kabar selalu tersiar dengan cepat. Selain berita benar, berita palsu juga cepat sekali tersebar. Karena penyebaran yang masif dan cepat ini, masyarakat tidak lagi tinggal diam. Jika terdengar berita penindasan, pelecehan, penyerangan, bahkan di negeri yang jauh, di sana, maka setiap orang akan bergerak melawan pihak yang mendukung perlakuan zalim tersebut. Sayangnya, tidak semua tersebut benar. Berita palsu amat cepat memicu konflik karena menggunakan bahasa yang berapi-api, sumber yang bercampur dengan gambar yang memicu emosi. Inilah yang menciptakan posisi bahwa penyalahgunaan sosial media adalah penyebab utama terjadinya konflik. Kasus ini dibuktikan dengan gerakan Black Lives Matter yang baru-baru ini terjadi di Amerika, juga dengan kasus coronavirus yang menebarkan banyak sekali hoaks dan korban jiwa dan perselisihan akibat berita palsu di sosial media. Hadirin sekalian, dengan demikian, beban ketiga kami yakni membuktikan bahwa sosial media adalah penyebab utama konflik dapat dibuktikan dengan baik disertai bukti yang amat relevan. Dewan juri yang terhormat, dari ketiga analisis tadi, yakni penyalahgunaan sosial media itu benar adanya, penyalahgunaan sosial media dapat menyebabkan konflik, dan penyalahgunaan sosial media menjadi konflik yang utama dan bukan sampingan, maka dengan ini kami percaya bahwa mosi ini benar dan harus dipertahankan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Deka dari pembicara simpulan dari Timpo. Saya akan menyampaikan satu, pandangan umum dan simpulan atas jalannya debat. Kedua, analisis mengenai argumen siapa yang lebih baik. Dewan juri yang terhormat, mari kita mulai dengan analisis pandangan umum dan simpulan atas jalannya debat. Pada dasarnya, kami mempunyai beban untuk membuktikan bahwa penyimpangan sosial media itu ada, membuktikan bahwa penyalahgunaan sosial media itu penyebab konflik, untuk membuktikan bahwa hal tersebut adalah penyebab utama. Pada beban pertama, pembicara pertama kami telah menarik garis pembatas mengenai apa itu penyimpangan penggunaan media sosial. Penyimpangan penggunaan media sosial adalah penggunaan media sosial di luar tujuan ingin berbagi informasi yang positif. Pembicara kami telah menyampaikan tentang berita palsu pada Pilpres 2019. Kemudian pada kategori ujaran kebencian, terdapat 60% kasus ujaran kebencian pada kaum minoritas di Amerika Serikat sepanjang Pilpres 2016 yang memuncak pada perlakuan rasisme dan berujung pada pembunuhan satu orang etnis Afrika Amerika oleh polisi kulit putih. Untuk kasus ketiga, kami perundungan siber yang dialami oleh kedua belah pihak antara Habib Rizik dan Nikita Mirzani yang merugikan banyak pengikut dan penggemarnya. Pembicara kedua kami telah memaparkan tahapan perkembangan konflik yang berasal dari penyalahgunaan media sosial di dunia maya yang berujung pada konflik etnis di dunia nyata dengan menyajikan contoh berita palsu yang tersebar secara cepat. Contoh berita palsu yang tersebar pasca pengumuman katedral di Colombo, Sri Lanka yang menyebabkan ribuan etnis muslim menjadi korban penindasan, diskriminasi, pelecehan, perampokan, hingga pemerkosaan. Hal ini semua dikarenakan penyalahgunaan sosial media dalam bentuk pemuatan berita palsu. Dengan demikian, pembicara kedua kami telah berhasil membuktikan bahwa penyalahgunaan sosial media itu memang dapat menyebabkan konflik. Hadirin sekalian, penyalahgunaan media sosial bisa menjadi penyebab utama konflik karena ia bisa menjadi pemicu dan pembukaan awalnya konflik yang dipupuk oleh kebencian sebab perbedaan atas beberapa hal. Yang kedua, persoalan yang diangkat oleh tim kami adalah pertama, bagaimana penyalahgunaan media bisa terjadi, dan yang kedua, bagaimana pengaruhnya terhadap konflik. Kami yakin kami telah berhasil mengidentifikasi permasalahan yang ada dan telah memberikan solusi seperti yang disampaikan oleh pembicara ketiga, yakni memberikan edukasi terhadap dampak penyalahgunaan media sosial. Yang kedua, menggunakan sosial media secara aktif dan positif. Yang ketiga, menggunakan media sosial secara autentik menurut fungsi asli sosial media. Hadirin sekalian, karena kami telah membuktikan beban yang harus kami buktikan, maka kami yakin bahwa mosi ini harus tetap berdiri dan kami berhak maju ke babak selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.